Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan tentang materi yang sebelumnya ya. Masih pada bab pertama yaitu bilangan. Lalu kita lanjut ke bagian 1.2. 1.2 yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat. Untuk memahami pengertian penjumlahan dua bilangan bulat dapat ditunjukkan dengan menggunakan garis bilangan seperti contoh berikut. Contoh yang pertama, Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Jawabannya itu kita bisa menggunakan garis bilangan di bawah ini untuk memakai penjumlahan 3 ditambah 4. Karena Mia memiliki 3 boneka, maka titik asal 0 bergerak 3 satuan ke kanan. Dari 0 ini kita bergerak ke 3 ya, 1, 2, 3. Ini boneka yang Mia miliki pertama. Karena mendapatkan 4 boneka lagi, berarti terus bergerak 4 satuan ke kanan sehingga hasil akhirnya adalah 7. Kemudian tambah lagi 4, 1, 2, 3, 4. Maka boneka Mia sekarang yaitu ada 7. Contoh yang kedua, seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Jawabannya, minus 5 mewakili posisi 5 meter di bawah permukaan laut, sedangkan minus 2 mewakili posisi 2 meter di bawah permukaan laut. Bilangan minus 2 lebih besar daripada minus 5. Mengapa? Bentuk soal tersebut bisa kita tulis minus 2 min minus 5 sama dengan, untuk lebih jelasnya perhatikan ilustrasi berikut. Di sini dari titik 0 kita ke keadaan pertama yaitu minus 2, berarti ada di sini. Nah, kemudian di sini ada minus dengan minus. Di sini dari gambar 1.10 diperoleh minus 2 min minus 5 sama dengan 3 karena minus ketemu minus yaitu positif, berarti kita ke kanan 5 satuan, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi selisih kedalaman penyelam pada dua kondisi tersebut adalah 3 meter. Di sini yaitu keadaan yang kedua itu 3 meter ya, ini selisihnya. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku minus A plus B sama dengan minus dalam kurung A dikurang B, minus A plus B sama dengan B dikurang A, minus A plus dalam kurung minus B sama dengan minus A plus B. Kedua-duanya bilangan negatif. Yang pertama itu jika A lebih dari B, yang kedua jika B lebih dari A, kemudian kedua-duanya bilangan negatif. Ini sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Yang pertama, sifat komutatif yaitu pertukaran. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku A plus B, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sifat ini disebut sifat komutatif, pertukaran pada penjumlahan. Yang B, unsur identitas pada penjumlahan.
Jika 0 ditambah dengan suatu bilangan atau suatu bilangan ditambah dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 0 disebut unsur identitas pada penjumlahan. Masih pada sifat-sifat operasi yang C, sifat asosiatif, pengelompokan. Untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Sifat ini disebut sifat asosiatif pada penjumlahan. Kemudian yang terakhir, sifat tertutup. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B, jika A dan B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. Sifat ini disebut sifat tertutup pada penjumlahan bilangan bulat. Contoh pada sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Contoh yang pertama, tentukan hasil dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah 48 ditambah 49 ditambah 50. Sebenarnya kita menjumlah satu persatu bilangan tersebut dari depan hingga selesai, namun cara tersebut pasti membutuhkan waktu yang cukup lama dengan memanfaatkan sifat komutatif dan asosiatif. Kita bisa membuatnya lebih sederhana. Amati bahwa setiap bilangan berikut bisa penjumlahan sehingga membentuk pasangan-pasangan bilangan yang hasil penjumlahannya 51 seperti pada ilustrasi berikut. Di sini ada ilustrasinya, yaitu dalam proses ini sebenarnya kita telah melakukan sifat komutatif secara asosiatif secara berulang kali sehingga tersusun bentuk berikut. 1 ditambah 50 ditambah 2 ditambah 49 ditambah 3 ditambah 48 ditambah titik-titik ditambah 25 ditambah 26. Apabila dilanjutkan akan ada 25 pasang bilangan yang jumlahnya 51. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah 48 ditambah 49 ditambah 50 sama dengan 51 ditambah 51 ditambah 51 ditambah titik-titik 51. Ini ada 25 kali. Bisa ditulis 25 dikali 51 sama dengan 1275. Lanjut ke perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat positif dan negatif. Perkalian bilangan positif dan dengan negatif, hasil perkalian bilangan positif dengan bulat negatif adalah bilangan bulat negatif. Untuk setiap bilangan A dan B berlaku A dikali dalam kurung negatif B sama dengan negatif AB. Jadi ini negatif dikali A dan B. Contoh pertama, suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian 5 dikali dengan 6. 6-nya ada 5 kali, sama dengan 30. Jadi tinggi gedung tersebut adalah 30 meter. Contoh berikutnya, suhu udara di puncak sebuah gunung pada sore hari adalah 8 derajat Celcius. Selanjutnya, suhu tersebut turun 4 derajat Celcius pada setiap 2 jam. Tentukan tinggi suhu di puncak pegunungan tersebut 10 jam kemudian.
Dalam 10 jam, suhu turun 5 kali, masing-masing 4 derajat Celcius. Jadi, suhu di puncak pegunungan pada 10 jam kemudian sama dengan 18 dikurang dalam kurung 5 dikali 4. 18 dikurang 20 sama dengan negatif 2 derajat Celcius. Perkalian bilangan bulat. Ini pada operasi perkalian juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif, sama seperti yang di depan tadi ya, dengan sebarang bilangan bulat A, B, dan C. Komutatif A dikali B sama dengan B dikali A. Asosiatif A dikali B dalam kurung dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Distributif perkalian terhadap penjumlahan A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Perkalian terhadap pengurangan A dikali dalam kurung B negatif dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Tabel 1.5 perkalian dua bilangan bulat T0. Di sini ya, positif dikali positif hasilnya positif, positif dikali negatif hasilnya negatif, negatif dikali positif hasilnya negatif, negatif dikali negatif hasilnya positif. Terus pembagian bilangan bulat, pembagian sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian. P dibagi Q sama dengan R. Kebalikannya R dikali Q sama dengan P. Operasi kebalikan ini disebut juga inverse perkalian. Kemudian pembagian bilangan bulat. Bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat positif menghasilkan bilangan bulat negatif. Lanjut. Masih pembagian bilangan bulat, contohnya di sini seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0. Tupai itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat, jauhnya 3 satuan. Tupai telah melompat ke kiri dan berada di titik 15, sebelah kiri 0. Berapa kali tupai telah meloncat? Tupai sekali meloncat ada 3 satuan ya, berarti kita hitung. Tupai melompat ke arah kiri titik 0 artinya daerah bilangan negatif. Gerakan tupai dapat digambarkan pada garis bilangan berikut, karena sekali melompat ada 3 dan dia berada di titik 15, maka kita hitung 1, 2, 3 di titik pertama, kemudian titik kedua di negatif 6, titik ketiga di negatif 9, titik keempat di negatif 12, dan titik terakhir di negatif 15. Jarak yang ditempuh tupai untuk 1 kali melompat adalah 3 satuan. Untuk menempuh titik negatif 15, artinya titik 15 di sebelah kiri 0 yaitu negatif ya, karena dia di sebelah kiri 0. Tupai harus meloncat sebanyak 5 kali ke kiri. Misal banyak lompatan tupai adalah T sama dengan negatif 15 ditambah 3 sama dengan negatif 5, atau T sama dengan negatif 15 kali 1/3, maka T sama dengan negatif 5. Pembagian bilangan bulat. Untuk sembarang bilangan bulat A, maka A dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisikan. Untuk sembarang bilangan bulat A dengan A tidak sama dengan 0, maka 0 dibagi A sama dengan 0.
Secara umum, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, jika A dikali B sama dengan C, maka A sama dengan C dibagi B, dengan B tidak sama dengan 0. Atau jika A dikali B sama dengan C, maka B sama dengan C dibagi A, dengan A tidak sama dengan 0. Operasi hitung. Dalam menyelesaikan operasi campuran yang membuat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Dahulukan operasi perkalian, kemudian pembagian, atau sebaliknya. Lanjutkan dengan operasi penjumlahan atau pengurangan. Contohnya, hitunglah hasil operasi campuran berikut. Yang nomor 1, 27 ditambah 28 dikali 3 sama dengan, pengerjaan perkalian didahulukan, maka kita kerjakan 28 dikali 3, hasilnya 84. Kemudian 27 kita pindah ke kanan menjadi 27 ditambah 84 sama dengan 111. Nomor 2, 12 dikali 5 ditambah 32 dibagi negatif 8 sama dengan, ini pengerjaan perkalian dan pembagian didahulukan ya. Jadi kita kali dulu 12 dikali 5, kita pindah ke kanan 60 ditambah 30 dibagi negatif 8, hasilnya negatif 4 sama dengan 56. Lanjut, 47 dikurang 84 dibagi 7 ditambah 9 dikali 11 sama dengan, pengerjaan pembagian dan perkalian didahulukan, yaitu 84 dibagi 7, kita pindah ke kanan hasilnya 12, 9 dikali 11 hasilnya 99 dipindah ke kanan, kemudian 47 dipindah ke kanan jadi tetap 47, hasilnya 47 dikurang 12 ditambah 99 sama dengan 134. Sekian penjelasan kali ini dari materi 1.2 dan 1.3. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.